Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Tetap memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, saya Dr. Ayu Munawwarah Aziz MBiomed. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mikroskop adalah suatu instrumen yang didesain untuk menampakkan atau menunjukkan detail halus dari suatu objek. 3 fungsi mikroskop ada magnification, menghasilkan perbesaran gambar dari spesimen; resolution, memisahkan detail dari gambar; kontras, menggabungkan detail tersebut sehingga dapat dilihat oleh mata, kamera, atau alat lain. Berdasarkan kenampakan objek yang diamati, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop 2 dimensi seperti mikroskop cahaya dan mikroskop 3 dimensi seperti mikroskop stereo. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo mempunyai perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Lensa terdiri atas lensa okuler dan juga lensa objektif. Beberapa perbedaan dengan mikroskop cahaya adalah: 1. Ruang ketajaman lensa pada mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga kita dapat melihat bentuk 3 dimensi benda yang diamati. Kedua, sumber cahaya berasal dari atas sehingga objek yang tebal dapat diamati. Perbesaran lensa okuler biasanya 10 kali, sedangkan lensa objektif menggunakan sistem zoom dengan perbesaran 0,7 hingga 3 kali, sehingga perbesaran total objektif maksimal 30 kali. Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali. Mikroskop mempunyai kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop bisa berbentuk lensa tunggal, monokuler, atau ganda, binokuler, atau trinokuler. Komponen-komponen dari mikroskop. Kaki berfungsi menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Pada kaki melekat lengan dengan semacam engsel. Lengan, dengan adanya engsel antara kaki dan lengan, maka lengan dapat ditegakkan atau direbahkan. Lengan juga digunakan untuk memegang mikroskop pada saat memindah mikroskop. Reflektor terdiri atas 2 jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Reflektor ini berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek melalui lubang yang terdapat di meja objek dan menuju mata pengamat. Cermin datar digunakan ketika sumber cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan ketika sumber cahaya kurang karena cermin cekung berfungsi mengumpulkan cahaya. Kondensor tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi mengumpulkan sinar. Alat ini dapat diputar, dinaikkan, atau diturunkan. Diafragma berfungsi mengatur banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Meja preparat merupakan tempat meletakkan objek preparat yang akan dilihat. Objek diletakkan di meja dengan cara dijepit dengan penjepit supaya objek tidak mudah bergeser. Di bagian tengah meja terdapat lubang untuk dilewati sinar. Tabung atau tubus. Tabung ini berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler.
Di bagian atas tabung melekat lensa okuler dengan perbesaran tertentu. Di bagian bawah tabung terdapat alat yang disebut revolver. Pada revolver tersebut terdapat lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif bekerja dalam pembentukan bayangan pertama, yaitu bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Lensa ini menentukan struktur dan bagian renik yang akan terlihat pada bayangan akhir. Ciri penting lensa objektif adalah memperbesar bayangan objek dengan perbesaran beraneka ragam sesuai dengan model dan pabrik pembuatnya. Misalnya 10 kali, 40 kali, dan 100 kali, dan mempunyai nilai apertura. Nilai apertura adalah ukuran daya pisah suatu lensa objektif yang akan menentukan daya pisah spesimen sehingga mampu menunjukkan struktur renik yang berdekatan sebagai dua benda yang terpisah. Lensa okuler. Lensa mikroskop yang terdapat di bagian ujung atas tabung berdekatan dengan mata pengamat. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari bayangan yang dihasilkan. Perbesaran bayangan yang terbentuk berkisar antara 4–25 kali. Makrometer atau pemutar kasar. Makrometer berfungsi menaikkan atau menurunkan meja preparat mikroskop secara cepat. Mikrometer atau pemutar halus. Mikrometer berfungsi menaikkan dan menurunkan meja preparat mikroskop secara lambat. Posisikan badan tegak, kemudian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti kaca preparat yang akan diamati, tisu lensa, dan juga minyak emersi. Minyak emersi ini digunakan untuk pengamatan preparat dengan perbesaran total 1000. Cara meletakkan objek gelas atau preparat yang baik dengan menurunkan knop makro supaya lensa objektif posisi jauh dari dudukan preparat, kemudian meletakkan dan menjepit preparat, menaikkan knop makro supaya lensa objektif kembali mendekat. Pengamatan dilakukan dari perbesaran paling kecil ke paling besar. Saat merubah lensa objektif, pastikan posisi lensa sudah dijauhkan dari preparat dulu. Jika akan melakukan pengamatan dengan perbesaran total 1000 kali, posisi lensa harus dipastikan menjauh dari preparat, kemudian ditetesi minyak emersi. Pengamatan dengan pembesaran kecil, posisi diafragma ditutup sedangkan kondensor turun. Pengamatan dengan pembesaran sedang, posisi diafragma setengah terbuka sedangkan kondensor naik separuh. Pengamatan dengan pembesaran besar, posisi diafragma dibuka penuh sedangkan kondensor dinaikkan penuh. Setelah melakukan pengamatan, yang dilakukan adalah menjauhkan meja preparat mikroskop dari lensa objektif dengan cara menurunkan knop makrometer, ambil preparat dari meja preparat mikroskop, selanjutnya bersihkan lensa objektif dari oil imersi dengan menggunakan tisu lensa. Kemudian, turunkan intensitas cahaya dengan memutar knop terlebih dahulu. Selanjutnya, matikan mikroskop dengan menekan tombol off. Demikian penjelasan mengenai pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.